Ayo, Langsung aja oke. mulai nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan Selamat nama saya malam. Badrut dan teman saya Heri juga, Heri Badrut. Hari ini kami akan sharing mengenai hasil jurnal kami, mungkin dari pendahuluannya, kemudian prosesnya juga, kita menggunakan teori apa, kemudian ada fenomena juga sih nanti, kemudian ada pembahasannya juga, ada hasilnya juga nanti akan kami bahas gitu. Oke, mungkin bisa dari saya juga, mungkin nanti Heri juga bisa bantu lengkapi. Siap. Siap. Oke, kalau dari saya sih mungkin judul jurnal kami itu judulnya memang penyaluran emosi dan bahkan menggunakan musik di sini visual dalam website dengan tema Share the Happiness. Jadi di sini kami membuat sesuatu fenomena juga dari masyarakat gitu. Kalau masyarakat Indonesia ini memang kurang mendapatkan kebahagiaan. Kemudian Ya, emosinya seru banget. juga gitu. Cemas juga ada kan gitu. Kemudian ada yang nggak menemukan makna dalam hidupnya. Jadi di sini kami mau buat sebuah produk yaitu website, yaitu kita Website. buat website gitu tentang temanya Share the Happiness. Jadi di sini kami akan sediakan banyak banget gitu. Ada foto-foto juga, ada post juga. Kemudian kalian juga bisa isi kritik dan saran, bisa explore juga di situ. Untuk selengkapnya nanti kita akan jelaskan. Jadi alasan kita membuat website ini adalah untuk sharing, untuk memberikan warna baru pada teman-teman agar teman bisa juga merasakan, atau mungkin ada yang belum mendapatkan kebahagiaan atau bukan makna dalam Hmm. hidupnya, atau mungkin ada yang bahagia juga, kita bisa sharing gitu, kita bisa sharing lewat website tersebut gitu kepada mereka atau kepada kalian juga gitu ya. Benar, Kalian bisa dapat warna yang baru gitu daripada di rumah aja, lah kemana-mana, bisa bisa explore dong di websitenya itu. benar, Jadi benar. banyak banget, berarti akan dibantu jelaskan. Kemudian di sini kita juga ada teorinya ya. Teorinya itu sebenarnya teorinya itu ada fenomena juga. Jadi ada teori katasis, kemudian ada logoterapi. Kemudian kita juga akan menggunakan teknik yaitu musik terapi dan visual art. Mungkin Heri boleh menambahkan mengenai teorinya. Oke, sebentar Matt ya. Hmm. Tunggu, tunggu. Oke, di sini kami ini membuat produknya itu berdasarkan teori. Jadi teori itu ada sebenarnya teori utamanya itu ada dua tiga teori ditambah sub teori yaitu katarsis yang dimana ikut ke dalam logo ke dalam psikoanalisis menurut Freud. Nah, dalam psikoanalisis katarsis merupakan proses terapi di mana individu mengeluarkan dan mengeksplorasi perasaan dan pemikiran yang terpendam di bawah kesadaran. Katarsis merupakan salah satu teknik terapi yang digunakan dalam psikoanalisis untuk membantu individu menyadari dan mengatasi masalah emosional yang mungkin telah terpendam selama bertahun-tahun. Kemudian proses ini dilakukan dengan cara membantu individu mengekspresikan dan mengeksplorasi perasaan, kemudian pemikiran yang terkait dengan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, Freud sendiri menggunakan istilah katarsis untuk menjelaskan proses terapi yang terjadi ketika individu mengeluarkan dan mengeksplorasi perasaan yang terpendam. Ia percaya bahwa dengan mengekspresikan dan mengeksplorasi perasaan terpendam ini, individu dapat memahami dan mengatasi masalah emosional yang dihadapinya. Namun Freud juga menekankan pentingnya menggunakan teknik-teknik terapi lain seperti asosiasi bebas dan interpretasi untuk membantu individu menyadari dan mengatasi masalah emosionalnya. Nah, itu apa ya, subteori gitu. Jadi dalam psikoanalisis ada katarsis gitu.
Jadi berkaitan gitu. Nah, itu yang menjadi buah pemikiran terbuatnya website Wix ini gitu. Tuh, mana Wix-nya? Oke. Sebentar ya. Kok hilang-hilangan? Nah, jadilah website seperti ini gitu. Ini yang menciptakan website ini tuh dari buah pikir katarsis sendiri, gitu. Dari psikoanalisisnya Sigmund Freud. Di mana katarsisnya? Katarsisnya berada di art submission. Nah, sini kalian bisa apa ya, menyalurkan sebuah katarsis berupa bentuk gambar, video atau puisi-puisi gitu dari sini gitu. Begitu. Makanya katarsis ini menurut saya oke lah untuk dijadikan sebuah teori landasan untuk membuat web ini gitu. Nah, kemudian ada juga logoterapi. Nih. Logoterapi sendiri merupakan sebuah teori psikoterapi yang dikembangkan oleh Viktor Frankl, seorang psikiater berasal dari Austria yang merancang metode terapi yang menekankan pada kebebasan individu untuk memilih tujuan hidup mereka sendiri dan menemukan makna dalam kehidupan. Nah, teori ini berfokus pada pengenalan makna dalam kehidupan seseorang dan menggunakan teknik-teknik terapi untuk membantu individu menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan mereka gitu. Nah, selain logoterapi ada juga dua teori utama gitu ya, yaitu musik terapi ya, sebuah terapi yang menggunakan musik untuk membantu individu mengelola emosi, meredakan stres, meningkatkan komunikasi dan meningkatkan keterampilan sosial. Musik terapi dapat digunakan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan mental dan fisik, termasuk depresi, kecemasan, gangguan suasana hati. Nah, musik terapi itu diterapkan di dalam webnya, yaitu di pojok musik yang saya kasih tahu dulu. Nah, jadi tinggal digulir nih, ada namanya pojok musik. Sebenarnya nggak pojok-pojok amat, soalnya berada di tengah-tengah gitu. Ada lagu yang mungkin bisa ngebantu sedikit gitu untuk merelaksasi gitu. Tuh. Nah, kemudian, tunggu bentar. Kemudian ada seni visual dalam pembuatan web ini gitu. Seni visual sendiri merupakan sebuah bentuk ekspresi yang menggunakan media seperti lukisan, patung, atau foto untuk mengekspresikan ide atau perasaan. Seni visual dapat digunakan sebagai terapi untuk membantu individu mengelola emosi, meredakan stres, dan mengembangkan keterampilan kreatif. Seni visual juga dapat digunakan sebagai metode terapi untuk membantu individu mengekspresikan perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ya tadi yang di dalam webnya itu ada di Art Submission ya, dan juga ada di apa namanya? Lupa dong. Di quotes, itu ada sebuah artnya, visualnya, dan itu juga bisa menjadikan logo terapi gitu, masuk situ gitu. Nah, untuk pemilihan warna dari web sendiri ini berdasarkan dari mana sih? Nah, berdasarkan dari teori warna gitu, asik teori warna, iseng aja sih sebenarnya. Jadi kenapa milih warna oranye gitu? Warna oranye itu umumnya melambangkan kebahagiaan, antusiasme, energi, dan fokus. Nah, kemudian dicampur sama hitam. Sebenarnya hitam ini nggak selamanya kelam gitu. Kenapa saya milih hitam ya karena itu tadi kan udah ada warna orange sebagai kebahagiaan, antusiasme, energi, dan fokus. Nah, hitam ini sebagai apa ya?
sebagai warna netral gitu. Saya anggap sebagai warna netral untuk membuat pengguna menjadi lebih fokus saat mengunjungi web ini gitu. Jadi terfokusnya ke tulisan-tulisan utamanya saja gitu. Begitu. Oke, boleh dilanjut, Madeline? Oke, mungkin aku pengen bahas lagi jadi teori yang tadi Heri bahas, mungkin singkat aja gitu. Yang pertama, teori kartasis itu intinya kan adalah di mana ada emosi yang emang nggak bisa ditahan gitu. Jadi butuh suatu ruangan itu untuk bisa menyalurkan emosi. Gitu. Jadi kalau ada kartasis itu. Dan kalau untuk logoterapi, poin pentingnya adalah mengenai menemukan makna. Jadi logoterapi itu adalah bagaimana kita yang emang mungkin ada yang belum pernah gitu, belum menemukan makna dalam hidupnya. Di sini bagus dari Pixar yang tadi sudah Harry kasih lihat tadi gitu. Itu ada warna oranye juga yang melambangkan kebahagiaan gitu ya atas seniman gitu. Iya, Jadi benar. itu kebantu banget juga gitu. Jadi lewat riset ini juga bisa membantu teman-teman semua untuk bisa mencari mana atau salah satu sarana untuk bisa menemukan makna dalam hidup kalian gitu. Mungkin Iya. gitu itu kalau dari fotografi gitu. Kalau untuk musik terapi yang tadi sudah Heri bilang ada musik terapi dan visual art itu kan ada teknik yang kita gunakan. Jadi dengan musik terapi itu dari emosi yang ditahan kita bisa memberikan ruang gitu lewat menggunakan musik. Nah, saat musik terapi itu kan tadi kita lebih eksplorasi gitu. Jadi kita ada musik yang tadi sudah Heri kasih lihat tadi ada ritmenya gitu. Jadi nggak keras-keras juga suaranya. Jadi itu benar-benar membantu individu tuh bisa bereksplorasi mengenai musik yang tadi gitu. Jadi individu selain mendengarkan musik, bisa gitu. Dengan bisa menyalurkan emosi. Tadi saya sedang sedih, setelah mendengarkan musik terapi yang tadi itu individu bisa lebih bahagia lagi, bisa ini sangat tenang, ini bisa menutupi rasa cemas saya atau saya bisa melepaskan rasa kecemasan saya. Tuh. Ini musiknya. Tuh. Iya, seperti Musiknya ini, nggak guys. keras-keras kan, jadi musiknya nggak keras-keras kan, jadi itu Iya. benar-benar teknik short teknik yang bisa kita kasih gitu. Jadi Iya. gak cuma sekedar kita kasih ini ada musik gitu, tapi ini khusus gitu, khusus untuk teman-teman yang memberikan ruang kecemasan kalian atau pengen menemukan makna dalam hidup kalian gitu sebenarnya. Benar. Tuh. Terus untuk musik terapi juga tadi mengenai logoterapi itu kita juga bisa mencari makna itu juga mencari makna depan kita mencari arti dan mungkin bisa lewat musik terapi juga gitu jadi ada musik yang mendengarkan musik setelah itu wah saya belum pernah mendengarkan bunyi seperti itu dan itu memberikan saya suatu penemuan yang baru, suatu eksplorasi yang baru gitu. Jadi benar-benar lewat musik terapi ini bisa menemukan makna, kemudian bisa menyalurkan emosi apapun itu, mau cemas, mau sedih, mau susah, itu juga ada musiknya gitu. Jadi musiknya khusus banget gitu. Iya, benar banget, Pat. Kemudian yang satu lagi itu namanya visual art. Nah, visual art itu dimana kita maksain, kita membebaskan teman-teman untuk sharing video, sharing foto, apapun itu, mulai kain gambar atau foto apapun itu bebas banget. Itu adalah cara teman-teman untuk kalau bisa menyalurkan gitu loh. Mungkin kalau dari katarsis ya, misalnya cara untuk menyalurkan emosi sedih kalian, kalian bisa sharing ini, foto yang lagi sedih, atau kain gambar, apapun itu, misalnya kalau mau gambar lingkaran kayak mau gambar segitiga persegi apapun itu boleh itu ada cara kalian untuk bisa bereksplorasi untuk bisa mengutarakan perasaan dan pemikiran kalian ketika kalian lagi sedih kalian bisa menuangkannya gitu dalam sebuah gambar gitu kemudian untuk logoterapi juga sama gitu ketika kalian menemukan makna saya mencari makna juga bisa lewat visual gitu lewat gambar gitu jadi gambar ini warnanya terang, warnanya cerah, warnanya bagus dan memberikan saya ketenangan gitu. Jadi
Jadi visual art ini membantu teman-teman untuk bisa menemukan suatu warna baru, pengalaman baru, atau jalan buat kalian untuk menemukan makna dalam hidup kalian. Gitu yang bisa saya kasih. Kemudian untuk metodologi penelitian, saya untuk metode penelitiannya kita menggunakan research and development. Jadi ada prosesnya juga. Jadi kita bagi dua gitu, dari skop kecil sama skop besar gitu. Jadi proses-proses yang kita lakukan adalah kita buat dulu risetnya gitu. Karena kita yang mau buat produk, mau sharing ke kalian gitu. Jadi kita buat dulu, kita diskusi, dan kita buat sharing gitu ke skop yang kecil. Jadi skop kecilnya itu 5 orang. Jadi skop kecil 5 orang ini kita berikan pada mahasiswa-mahasiswi Atmajaya, terutama di prodi kami dengan konseling gitu. Jadi kita sharing, kita memperbolehkan mereka untuk berikan feedback, masukan apapun itu untuk kita upgrade kembali. Nah, dan setelah itu kita coba upgrade dengan waktu yang ada, kemudian kita sharing lagi ke skop yang besar gitu. Skop yang besar itu 8 orang. Nah, skop besar ini kita sharing hasil upgrade-nya dari skop kecil gitu. Jadi kasihlah ke skop yang besar. Nah, kami memperbolehkan skop besar juga untuk memberikan pendapat atau masukan atau apapun untuk kita upgrade lagi, karena nanti hasil dari riset kami itu akan kita sharing gitu, akan sharing ke teman-teman semua gitu. Mungkin kita bisa listingnya itu di biografi kami di IG kami masing-masing. Mungkin teman-teman bisa nanti klik gitu untuk bisa bereksplorasi di website tersebut, bisa mendengarkan musik, bisa melihat gambar, dan bisa kasih post, bisa kasih kritik dan saran, bisa kan terus kasih lagi. Jadi nggak cuma skop yang dapat memberikan kritik dan saran, tapi kalian juga bisa memberikan kritik dan saran gitu. Jadi kita akan bisa update lagi karena nantinya juga kita akan berikan pada teman-teman gitu. Iya, benar. Dari penelitian kita lakukan. Oke, untuk hasil dan pembahasan mungkin boleh Harry. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini. Nah, di sini ada beberapa yang saya ubah. 2 sih sebenarnya. Menurut dari kritik dan saran yang diberikan oleh teman-teman yang sudah mengunjungi website kami. Nah, ini masuknya ke sini nih. Itu kritik dan saran teman-teman dari skop juga. Nah, seperti ini, ya, ini saya ubah yang awalnya gambar karakter yang kurang, bisa dibilang kurang kece lah. Domba ke tulis-tulisan aja, dan kotak kritik dan saran ada yang mengatakan bahwa tempat kritiknya tuh terlalu kecil. Nah, ini udah diperbarui dan sudah diperbesar, udah dibuat lebih besar lagi dan bisa cukup muat banyak kata-kata gitu. Nah, seperti itu. Itu aja sih yang diubah, sama mungkin penambahan animasi sih yang beberapa orang meminta untuk menambahkan animasi gitu. Seperti karakter lucu ini gitu. Itu aja sih. Nah, ini web kami yang mungkin masih belum terlalu sempurna ya. Dari logo ini yang bisa dibilang masih agak blur gitu. Dan dari ini yang masih ngambil dari stok gambar di website lain. Itu masih bisa diubah sih untuk di kemudian harinya. Seperti itu. Jadi semisal kalian ketik kritik dan saran ini, ntar masuk ke inbox adminnya gitu. Kami berdua gitu selaku adminnya. Jadi bisa langsung lihat dari komunikasi sini, dan saya cek langsung, bisa langsung diupdate gitu. Tergantung mood juga untuk mengupdate webnya. Karena lumayan nge-lag untuk membuka website-nya. Seperti itu, guys. Keci. Nah. Tunggu ya. Nah, untuk mungkin untuk menyalurkan emosi dan makna melalui musik dan seni visual, kami menyarankan untuk mencoba beberapa cara berikut nih. Sebagai
alternatif gitu. Misalnya buat playlist musik sesuai dengan suasana hati kita. Jika kita merasa sedih, coba cari lagu-lagu yang membuat kita merasa diterima dan dihargai. Jika kita merasa senang, coba cari lagu-lagu yang membuat kita merasa terangsang dan penuh semangat gitu. Dan kemudian gunakan media seni visual untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran kita. Misalnya kita bisa menggambar, melukis atau membuat kolage gitu, kolase gitu, yang menggambarkan emosi dan makna yang ingin disampaikan. Dan kemudian yang ketiga itu bersenang-senang dan menikmati proses pembuatan musik dan seni visual. Jangan terlalu terpaku pada hasil akhir, tapi cobalah untuk menikmati proses pembuatannya dan mengeksplorasi ide-ide baru. Kemudian tentang penyaluran emosi dan makna melalui musik dan seni visual, selain mencoba cara-cara yang telah disebutkan tadi, ada tambahan yang bisa kita ikuti untuk lebih efektif dalam menyalurkan emosi dan makna melalui musik dan seni visual. Yang pertama itu carilah sumber-sumber yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan musik atau seni visual. Bisa melalui kelas-kelas, workshop, atau bahkan belajar secara otodidak melalui internet. Kemudian yang kedua, jangan ragu untuk berkolaborasi dengan orang lain. Dapatkan masukan dan saran dari teman-teman atau ahli dalam bidang terkait. Karena ini dapat membantu kita menemukan sudut pandang yang berbeda dan mengembangkan ide-ide baru. Kemudian yang ketiga, selalu ingat bahwa tidak ada hasil yang salah dalam seni. Ingat, jangan terlalu memikirkan apa yang akan dikatakan orang lain atau apakah hasil karya kita sudah cukup bagus. Fokuslah pada proses dan menikmati saja setiap langkah yang kita lakukan. Karena kita tuh di situ katarsis gitu di dalam seninya. Jadi jangan takut salah gitu. Karena katarsis sebagai peluapan emosi yang berbentuk ke dalam art gitu. Salah satunya ya seni lukis atau gambar gitu. Terus jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Musik dan seni visual dapat memberikan banyak manfaat, tapi juga penting untuk memperhatikan batasan dan tidak terlalu terpaku pada karya-karya yang kita buat gitu. Ada tambahan, Met? Nah, kemudian ada beberapa keuntungan lain yang bisa kita dapatkan dari menyalurkan emosi dan makna melalui musik dan seni visual. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa menyalurkan emosi dan makna melalui musik dan seni visual dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan mood, dan mengurangi gejala depresi. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dengan mengeksplorasi musik dan seni visual. Kita dapat mengembangkan kemampuan kita untuk berpikir secara kreatif dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga itu meningkatkan kepekaan emosi dengan terus-menerus menyalurkan emosi dan makna melalui musik dan seni visual, kita dapat lebih memahami emosi kita sendiri serta emosi orang lain. Dan yang keempat itu memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Menyalurkan emosi dan makna melalui musik dan seni visual dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang luar biasa, terutama ketika kita merasa terkoneksi dengan diri sendiri ataupun orang lain, seperti itu. Ada tambahan, Matt? Ya, itu mungkin itu pembahasan ya, atau komentar dari teman-teman. Boleh. Oke. Berarti kita buka sesi Q&A kali ya. Ya. Karena ada teman-teman yang kasih saran. Mungkin selama kita menunggu komentar atau pertanyaan teman-teman, mungkin benar juga ya kalau dari website kita ini mungkin bisa jadi salah satu sarana buat teman-teman untuk yang mau mencari makna atau kayak lagi sedih atau susah, bisa kita kasih website ini. Soalnya jarang banget ada orangnya, mungkin aku nggak tahu ya, tapi kalau dari saya sendiri jarang banget orang yang kayak kasih website atau situs untuk bisa membantu teman-teman untuk bisa keluar dari permasalahan yang ada. Mungkin kayak sudah frustasi, emosi, cemas, atau mengalami ketidakmaknaan itu. Jadi sulit, tidak ada ruang untuk sharing gitu. Jadi dengan website ini harap untuk bisa bantu teman-teman yang lagi down, lagi sedih gitu, bisa boleh klik itu, karena di dalam
website itu kalian bisa bebas banget. Kalau kalian mau cuma post aja nggak apa-apa, kalau cuma foto Ya, juga nggak apa-apa, ya, dengerin bener, musik juga nggak apa-apa, bener boleh banget. semuanya gitu. Jadi seperti yang Heri tadi bilang, boleh bebas, itu ada sarana untuk teman-teman bisa bereksplorasi. Ya, bener Oh ternyata banget. melalui website ini menemukan makna. Oh kayaknya saya belum pernah mengalami itu sebelumnya. Oh kenapa saya nggak melakukan hal itu sebelumnya gitu. Ya, Jadi ya. website ini memberikan suatu ruangan gitu ya, suatu ruangan. Oh Hmm, website ini ternyata membantu gitu. Walaupun sedikit itu buat teman-teman mungkin bermakna ya, mungkin dapat hikmahnya, dapat website baru gitu. Jadi itu adalah petualangan baru buat teman-teman kalau teman-teman ingin bereksplorasi di website tersebut. Jadi website ini juga terbuka untuk teman-teman untuk bisa pakai, dan teman-teman bisa pakai juga setelah ini, jadi nggak sampai sini aja, jangan hanya kita ya bener. sharing guys pengetahuan kita, apa yang sudah kita lakukan yang kita sharing kepada para school, tapi juga teman-teman bisa pakai, bisa masuk website itu untuk bisa eksplorasi di situ. Oke, Ya, bener banget. mungkin sekarang Jadi, ada pertanyaan ya, teman-teman, boleh tulis di kolom chat, mungkin kita bisa bantu jawab apapun itu. secara serius gimana ya? Oke. Oke. Ada yang mau tanyakan? Ya, reminder juga, websitenya belum compatible untuk pengguna handphone gitu, karena pengembangannya masih di dalam browser aja gitu, masih di PC desktop atau laptop gitu. Jadi kalau dibuka melalui handphone kurang, experience-nya kurang, pengalamannya kurang. PS, tunggu ya. Tiga TY Y 5 O. Nah ini link untuk gimana caranya? Nah link ke Kalian webnya gitu, klik bisa klik mengunjungi gitu. untuk kunjungi, nanti kita juga akan taruh di IG kita. Kalian bisa klik setelah ini juga bisa. Iya, bagi yang penasaran gitu ya. Kayak apa sih Ya, webnya ya kan? bagus soalnya. Ya, iya. Webnya Sederhana tapi bagus. iya, sederhana tapi kece. Itulah. Kece. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tanya aja. Iya, silakan tanya ya. Jangan sungkan. Ya nggak apa-apa, tanya aja. Mau sampai serandom apa? Iya, bener. Saya bakal dijawab semampunya. Eh, Apakah ada yang bertanya? Ayo, ada yang mau Seperti tidak ada tanyakan? seperti ya. Ada yang mau ditanya? Menurut Madeline gimana? Madeline webnya? Menurut Madeline gimana? Menurut Madeline sendiri, webnya baguskah atau seperti apa? Hmm, Apa, Matt? halo, Halo, iya, beneran nggak? kedengeran? Ya, menurut Madeline, webnya itu seperti apa menurut Madeline?
sebagai pembuat? Oh, menurut aku ya, Ya, websitenya bagus banget. Itu kreatif banget tau, kreatif ya, banget. Kayak beberapa pikiran juga kayak tadi aku bilang kalau belum pernah aku dapat kayak situs apapun atau ada dari yang lain yang dari luar sharing tentang mungkin bisa sharing apapun gitu maksudnya kayak lagi sedih untuk siapapun dan apapun hmm, gitu aku belum pernah dengar gitu. Jadi pada saat kita membuat ini saya merasa oh ketika saya membuat ini bersama dengan Heni juga saya merasa mengenai website ini oh kenapa saya nggak buat ini gitu loh. Saya nggak pernah ya, buat situs gitu loh, kenapa nggak saya sharing aja ke teman-teman atau ke siapapun itu mau dapat makna atau belum dapat makna atau sedang sedih atau sedang susah ada yang senang gitu harusnya bisa untuk semua orang gitu untuk semua orang jadi nggak ya cuma benar. untuk lagi sedih kita butuh website ini tapi untuk semuanya gitu jadi buat Ya, aku pas itu kreatif banget itu bagus banget ya tadi masukin juga ada foto kita yang lucu juga jadi wow gitu kayak itu benar-benar hibur juga gitu loh kayak kita kayak ya, ada kayak gitu jadi ya, pas ya, aku lihat wah apa ya langsung seneng lagi gitu kemudian ada ya, lagu yang seneng lagu yang enak banget gitu terus ada foto juga ada quotes juga itu benar-benar paket lengkap gitu jadi benar-benar kayak nggak cuma sih mau bereksplorasi di musik boleh mau eksplorasi di foto nggak apa-apa juga terus kalau bereksplorasi di quotes juga nggak apa-apa satu doang juga nggak apa-apa boleh semua boleh banget boleh ketik saran boleh aja kok kayak cuma menumpang aja lihat ketik saran nggak apa-apa kan iya benar. jadi benar-benar website itu benar-benar semuanya paket lengkap benar-benar membebaskan teman-teman untuk bisa Paket lengkap. bereksplorasi di website itu Iya, iya, benar-benar sarana untuk benar-benar memberikan warna baru gitu kalau dari aku gitu iya, iya. kalau mungkin dari Harry Kalau kalau dari Harry menurut aku sih eh, agak apa ya, iya terlalu keren gitu maksudnya. Kami juga nggak berpikir sejauh ini gitu. Tiba-tiba udah sering berjalannya waktu ya bikin dari awal dari nol terus bertahap-tahap desainnya kayak gimana gitu. Jadi nggak awalnya tuh nggak kayak terlalu pikiran gitu. iya ya Terus jadilah jadi eh, melahirkan sebuah web ini gitu. Sangat apa ya, emes gitu, emes sama diri sendiri gitu ya, Met ya. Bisa iya ya menghasilkan sebuah desain produk ya, seperti hmm, ini. Ya mungkin tanpa eh, teknologi pendidikan mungkin kita nggak bisa bikin suatu web ini karena nggak ada yang memicu untuk membuat web ini gitu. hmm, Beruntung juga kita belajar mata kuliah teknologi pendidikan gitu, makanya kita ya bisa, iya, maka kita bisa membuat web ini gitu. Jadi ada dorongan tersendiri gitu. Ya, jadi terima ya kasih juga terhadap Pak Raksel yang sudah terima kasih banget mengajari, ya Pak. ya, sudah mengajari, memberikan materi mengenai teknologi pendidikan gitu. Jadi bener sabar, Keren, keren. bener-bener keren. Merasa hebat banget soalnya. Jadi Iya, kayak tadi beliau sih emang kayak membahayakan kita untuk eksplorasi gitu. Dan iya kita juga bener. buat jurnal. Kita benar-benar dari nol, nggak tahu harus buat apa atau everything, Iya, tapi benar-benar dari proses itu kita dapat website ini. Dan proses seru juga gitu, bisa bereksplorasi di situ, iya bisa bener. buat sendiri, bisa buat sendirian, terus sharing ke scope, terus dapat hasilnya juga gitu. Jadi benar-benar gimana rasanya jadi kayak pendidik karena kita kita program studi kita fakultas pendidikan bahasa jadi kita benar-benar buat jurnal prosesnya gitu jadi Iya benar-benar bener. explore banget gitu gitu Iya, wah keren lah. Ada yang mau dilanjut, Met? Tunggu, dari aku kayak udah lah ya, sekian lah ya. iya mungkin nih apa ya seperti yang tadi butuh waktu juga untuk buat website ini Hmm, karena untuk upgrade-nya itu bener perlu banget. waktu kan ya Iya bener apa ya banget. seminggu sebulan baru bisa gitu Iya, jadi pada saat bener-bener. mungkin pada saat kita sharing ke scope yang besar gitu benar-benar agak lambat gitu juga butuh beberapa minggu gitu baru kelar gitu Iya, iya, gitu iya, iya. mm Benar-benar. gitu Sebenarnya Wix itu sendiri menurut aku penyedia sebuah apa namanya web maker gitu.
Tetapi ada beberapa kelemahan seperti kayak memerlukan internet yang cepat, memerlukan Ya, device yang oke gitu untuk ngebangun web itu gitu. Karena setiap masukin yang namanya item-item itu perlu hmm, loadingnya tuh mungkin bisa hitungan menit lah, hampir ya, semenit gitu. Jadi makan ya, waktu banyak gitu untuk memasukkan beberapa item ke dalam webnya gitu. Jadi itu hmm, ya yang mungkin minusnya Wix gitu, memerlukan device yang bagus dan internet yang cepat gitu. ya, Tapi di gitu. samping itu semua ya memerlukan sebuah kreativitas gitu. Apa yang mau Benar-benar. dibangun, apa yang mau disampaikan dalam webnya, apa aja yang isinya, apa aja isinya gitu. Hmm, Gitu. jadi benar-benar kayak nggak kepikiran pakai website ini. Benar-benar Benar. wow. Benar-benar tadi awalnya kita juga mau TikTok ya. Tadi Iya, awalnya mau TikTok sekarang jadi mau website TikTok. gitu. Tadinya kita mau kampanye Hmm. buat TikTok. Tapi kita Sebenarnya mau ganti website. uh, kenapa kan TikTok kan awalnya kan Madeline yang ini. Nah, Hmm. terus habis itu aku kurang setuju. Kenapa aku kurang setuju? Karena menurut aku TikTok tuh kayak basic aja. Apa sih yang mau di ini dalam TikTok? Maksudnya cuman campaign gitu aja, nggak ada aplikasi untuk kedepannya gitu, Iya. untuk yang bisa dipakai gitu. Hmm. Kan kalau video doang kan kayak ya sekali style, dua kali style juga udah biasa aja gitu. Makanya aku mencetuskan kenapa nggak kita buat web aja. Terus Iya. untungnya Madeline setuju untuk membuat web itu gitu. Hmm. Jadi Karena benar-benar. dasarnya ya itu tadi untuk bisa dipakai long lasting gitu. Seperti itu. Hmm. Iya. Itu Ya benar-benar aneh. benar betul banget. Kalau TikTok kan cuman sebentar doang, berapa Iya menit, bener, bener. cuman komentar gitu. Jadi Iya bener. fasilitas untuk diberikan buat apa ya, kayak kita berpikir gimana caranya sih biar bisa membantu teman-teman untuk bisa bukan makna, bisa bahagia lagi, bisa nggak sedih, apa sih yang bisa kita salurkan gitu. Akhirnya Hmm. kita temu website ini. Iya bener-bener. Maka terakhir lah website ini gitu. Seperti itu guys. Ya seperti itu behind the screen kita. Apa Itu dong. kak? Ada yang nanya lagi gak nih? Nggak ada yang nanya Met ya? Seperti promosi kurang seperti ya, promosi live-nya. Ya kita lagi promosi. Di mana? Tidak ada yang bertanya? Q&A? Mungkin Q&A bisa Mau diletakin tanya nih. dalam kolom komentar nanti pas sudah video ini diupload. Seperti itu ya. Oke. Okay. Boleh, boleh banget. Boleh Met, langsung ditutup aja dulu. Oh, oke, oke. Mungkin mau mau menunggu atau sudah. Oh, boleh menunggu nih. Oke. Sepertinya tidak ada ya Met ya. Promosi live-nya kita kurang promosi live-nya.
nggak ada mukanya. Oh ada. Lima menit kali ya. 5 menit lagi. 4 menit lagi. Itu seru juga nih Wix website. Lumayan powerful sih Wix. Ketimbang blog-blog lainnya. Blogger dari Google, Wattpad dari Wattpad, terus apa lagi tuh? Ini Wix site. Share the happiness. Tung 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 Oke, sepertinya tidak ada yang mau bertanya, Matt. Tidak ada yang join gitu. Iya, Dari awal-awal doang tadi. iya. Tadi ada yang nanya penasaran sama jurnalnya tadi Cindy sempat nanya Oh iya. penasaran sama jurnalnya. Saya di atas banget jurnalnya apa tuh? Kayaknya seru. Tadi kita udah Oh iya jelasin benar. jurnalnya. Iya, kita udah jelasin jurnalnya. Jurnalnya itu berjudul Penyaluran Emosi dan Makna Menggunakan Musik dan Seni Visual dalam Wixsite dengan tema Share the Happiness gitu. Share the Happiness sendiri diambil dari nama webnya gitu. Seperti itu. Ya, ini sih jurnalnya kami tentang fenomena yang kami dapat tentang individu yang mungkin masih belum menemukan makna, ada yang sedih, ada yang menyalurkan Bener. emosinya gitu. Jadi kita mau buat produk gitu loh, mau buat produk, mau mau uji coba juga gitu. Jadi hasil website kami itu akan kita sharing ke skop kecil dulu, baru diberikan kritik dan saran, kemudian di-upgrade lagi, kemudian cukup besar 8 orang, kemudian di-upgrade lagi untuk dikasih kepada semua teman-teman gitu. Bener Jadi kita banget. uji coba. Di jurnal kita itu ada melakukan uji coba untuk teman-teman yang mungkin untuk semuanya juga sih sebenarnya, tidak hanya untuk kriteria harus mencari responden yang masih sedih atau melakukan makna gitu. Kita sharing gitu ke semua teman-teman gitu. Jadi hasilnya juga ada skopnya juga senang dengan website kami, yaitu ada websitenya emang mungkin unik, bisa diakses, dan mungkin kekurangannya juga kayak tadi internetnya mungkin ada yang kurang, ada yang cukup, terus mungkin model-model PowerPoint memang perlu diperbaharui di website tersebut gitu. Itu sih dari curhat gitu. Ya nggak hanya ini ya apa kurangnya bahagia tapi kecemasan gitu. Jadi misalkan cemas atau apa bisa kok untuk menguji website ini. Ya semoga aja website ini yang kita bikin ini bisa membantu atau meredam kecemasan yang kalian punya gitu. Seperti itu. Tuh. Seperti itu guys. Madeline ada yang mau ditambahin Madeline? Bertambahin mungkin seperti yang tadi kita bilang, linknya tadi udah dikasih buat teman-teman yang mau penasaran atau mau explore gitu. Nanti kita juga akan sharing di IG kami nanti, teman-teman bisa explore, bisa kasih kritik dan saran, bisa kasih apapun gitu, mau explore situ boleh, mau cuma lihat gak apa-apa juga gitu. Iya benar. Tuh.
Ya, terima Benar kasih banget untuk waktunya guys. teman-teman untuk boleh lihat kita melakukan seminar sebentar, seminar sharing pengetahuan atau tentang jurnal yang kami buat gitu. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan kalau mau kasih pertanyaan atau mau bertanya pada kami boleh aja, nanti kita akan upload lagi video ini, nanti teman-teman boleh tulis kritik saran atau mau kasih Iya, pertanyaan juga boleh. iya, benar. Tuh. Siap. Ya.